Mana? Ini. Satu usaha. Nah, ini saya tandahkan merah ya. Di sini poinnya distribusi Bernoulli itu distribusi yang percobaannya terdiri dari satu percobaan atau satu usaha, di mana usaha kita itu akan bernilai sukses atau gagal gitu ya. Nah, keluaran dari percobaan kita itu hanya terdiri dari dua saja gitu ya, sukses atau gagal gitu ya. Nah, sukses atau gagal. Nah, notasi untuk sukses itu kita notasikan sebagai P gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia gagal, itu berarti 1 dikurangi peluang suksesnya atau 1 min P gitu. Nah, misalkan X adalah peubah acak yang berdistribusi Bernoulli. Berarti nilainya itu akan 1 atau 0. 1 itu kalau dia sukses, kalau 0 itu nilainya jika dia gagal. Dia. Nah, jika X berdistribusi Bernoulli, fungsi peluang itu kan PX kecil ini, atau kita bisa buat fungsi peluang itu PX besar sama dengan X kecil. Nah, ini sama ya. Ini sama penulisannya. Nah, itu fungsi peluang atau fungsi kepadatan peluang gitu ya. Untuk X itu peubah acak yang berdistribusi Bernoulli dinotasikan sebagai berikut. Nah, sekarang fungsi kepadatan peluangnya berbentuk seperti ini. Px 1 P pangkat X dikali 1 minus P dikali 1 dipangkatkan dengan 1 minus X, di mana X-nya nilainya cuma ada 2, yaitu 0 dan 1. Gitu. Nah, ini untuk Bernoulli. Nah, sekarang kita ingin mencari momen pertama dari Bernoulli. Nah, Bernoulli ini kan diskrit ya. Momen pertama. Momen pertama dari Bernoulli. Nah, momen pertama itu M ya. M1 T itu ya. Itu kan dari ekspektasi ya, ekspektasi X gitu. Ekspektasi X karena dia diskrit berarti kan sigma ya. Sigma X dikalikan dengan fungsi kepadatan peluangnya. P pangkat X 1 min P 1 min X, di mana untuk semua nilai X gitu ya. Karena nilai X-nya cuma 0 dan 1, berarti kita menjumlahkan X-nya 0 dan X-nya 1. Berarti diganti setiap X di sini dengan 0, berarti kan 0 dikali P pangkat 0 dikali 1 min P, 1 min 0, lalu ditambah karena dia sigma, berarti sekarang X-nya 1, P pangkat 1, 1 min P, 1 min 1. Nah, ini kan 0 dikali semuanya kan 0, ditambah P pangkat ini 1 min P pangkat 0 kan 1 ya. Berarti ini tambah P. Nah, berarti ekspektasinya adalah P gitu ya. Untuk Bernoulli, ekspektasinya itu P. Nah, atau momen pertamanya itu, kan momen pertama itu ekspektasi ya. Ekspektasi X itu akan sama dengan P gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, momen kedua atau E pangkat X kuadrat. Nah, sekarang kita cari momen keduanya. Momen kedua itu berarti X-nya dikuadratkan. Kalau momen ketiga berarti X-nya nanti pangkat 3 gitu ya. Kalau momen pertama itu berkaitan dengan ekspektasi, kalau momen kedua nanti akan berkaitan dengan variansi gitu ya. Nah, ini kita tinggal cari seperti biasa, karena ini diskrit dan satu peubah acak X saja gitu ya, bukan fungsi peluang gabungan. Jadi berarti di sini langsung sigma untuk semua X berarti 0 dan 1 gitu ya, X kuadrat, karena di sini X kuadrat, maka di sini juga X kuadrat. Fungsi peluangnya P pangkat X, 1 min P, 1 min X.
Nah, karena di sini X-nya itu cuma 0 dan 1, berarti kita masukkan untuk 0 dan 1. Sama seperti yang di atas ya. Berarti 0 kuadrat, P pangkat 0, 1 min P, 1 min 0 ditambah 1, sekarang X-nya 1, P pangkat 1, 1 min P, 1 min 1. Nah, ini kan 0 ditambah, ini 1 kuadrat ya. 0 ditambah, ini juga P ya. P. Nah, makanya ini semuanya adalah P. Berarti X kuadratnya adalah sama dengan P gitu ya. Nah, sekarang karena momen keduanya sudah tahu atau E pangkat X kuadratnya sudah tahu, yaitu nilainya akan sama dengan P, berarti variansinya apa? Ada yang bisa bantu variansinya apa? Silahkan. Momen kedua Ya, momen dikurang kedua. momen ke satu dikuadratkan, Bu. Di P dikurang P kuadrat. Oke, benar ya. Berarti momen keduanya berarti kan gini tulisannya, gini nulisnya, X kuadrat dikurangkan dengan E pangkat X, momen pertama, momen pertama ini yang dikuadratkan gitu ya. Nah, ini akan sama dengan P dikurangi dengan P kuadrat. Atau saya bisa tulis P dikali 1 min P gitu ya. Nah, jadi variansinya seperti ini. P dikali 1 minus P. Gitu. Nah, untuk momen ketiga bisa kita cari juga. Nah, momen ketiga itu berkaitan dengan skewness nantinya ya. Momen ketiga, tapi biasanya yang sering ditanyakan kan momen 1 dan momen 2 saja. Momen ketiga itu bisa dicari juga dengan cara E pangkat X pangkat 3 gitu ya. Atau momen keempat berarti E di ekspektasi X pangkat gitu ya. Nah, caranya juga sama. Ininya tinggal diganti 3, atau yang momen keempat berarti ininya tinggal diganti 4. Kalau yang momen ketiga itu berkaitan dengan skewness, nanti berkaitan dengan skewness. Nah, kalau yang momen keempat itu berkaitan dengan kurtosis ya. Silakan dipelajari nanti ya sendiri. Oke, untuk distribusi Bernoulli apa ada pertanyaan sampai di sini? Jadi distribusi Bernoulli diingat saja itu percobaan yang terdiri dari satu usaha, di mana satu usaha yang kita lakukan itu hasilnya terdapat 2 jenis, yaitu kalau tidak sukses ya gagal gitu ya. Cuma 1 kali usahanya gitu ya. Nah, itu Bernoulli. Nah, yang perlu diingat di sini adalah fungsi peluangnya. P pangkat X dikalikan dengan 1 min P dipangkatkan dengan 1 min X. Nah, kalau ekspektasinya lupa, nah bisa dicari ya dengan menggunakan rumus ekspektasi momen pertama. Dan misalnya kalau rumus variansinya juga lupa gitu ya, bisa diturunkan sendiri juga dari momen keduanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk distribusi Bernoulli? Oke, tidak ada. Oke, lanjut. Ya, ini sama ya. P, nah sama. P dikalikan 1 min P. Oke. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini apa sih bedanya dengan Bernoulli gitu ya. Nah, kalau tadi Bernoulli itu kita cuma melakukan 1 kali usaha atau 1 kali percobaan. Nah, di binomial ini kita melakukan percobaan yang sebanyak N kali gitu. N kali. N kali artinya finite gitu ya, ada gitu ya. Ada sebanyak N kali. Gitu. Kalau cuma 1 kali itu tadi namanya Bernoulli gitu kan. Tapi kalau sudah N kali itu namanya sekarang binomial. Dengan hasilnya tetap ya sama, memiliki 2 kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Sukses atau gagal, misalnya selain sukses atau gagal maksudnya bisa hal lain tapi 2 itu gitu. Gimana ya maksud contohnya? Nanti kita kasih contoh ya. Contoh soal hasilnya cuma berupa 2 kategori.
sukses atau gagal atau hal yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang X-nya itu nilainya 0, 1, 2, 3 sampai sebanyak N kali gitu ya. Dan jika gagal dituliskan sebagai N min X. Nah, ini X peubah acak yang berdistribusi binomial memiliki fungsi peluang, fungsi kepadatan peluang adalah sebagai berikut, atau ini bisa ditulis sebagai ini, sama ya, ini sama ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kalau untuk yang bernaul. Nah, ini kan kombinasi ya. N kombinasi X, P pangkat X, dikalikan dengan 1 min P, N min X. Nah, ini N X, ini juga N min X. Nah, bedanya itu ya sama yang Bernoulli tadi. Sekarang X-nya itu 0, 1, 2, sampai N, dan 0 untuk X lainnya. Nah, fungsi peluang. Nah, untuk fungsi peluang itu kan nilainya di antara, untuk diskrit kan nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Nah, fungsi peluang ini juga memenuhi suatu syarat. Nah, syarat sigma. Penjumlahan dari fungsi peluang itu pasti nilainya akan sama dengan 1 gitu ya. Penjumlahan dari fungsi peluang itu nilainya akan sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlahkan sigma dari X sampai 0, dari X dimulai dari 0 sampai N, NX, P pangkat X, 1 min P, N min X gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini berdasarkan rumus deret ya. Deret binomial. Deretnya, deret yang ini. Berdasarkan rumus ini, kita bisa mengganti bentuk ini menjadi seperti ini. Dimana di sini berarti P ini sebagai B ya. 1 min P ini adalah sebagai A. Berarti 1 min P itu sebagai A, berarti A ditambahkan dengan B dipangkatkan dengan N gitu ya. Nah, ini jumlahnya harus 1 karena dia fungsi peluang. Seperti itu kira-kira. Nah, notasi untuk distribusi binomial dengan N sebagai banyaknya percobaan dan P sebagai peluang sukses. Nah, notasinya seperti ini. Atau B besar juga bisa. Hal yang sama gitu ya. Kalau Bernoulli tadi notasinya apa ya? Ber aja, Bernoulli. Kalau Bernoulli berarti kan N-nya tadi 1 ya. Berarti kalau Bernoulli mungkin Bernoulli 1, P gitu ya. Oke, nanti kita masuk ke contoh soal ya biar lebih tergambar. Nah, untuk distribusi binomial, fungsi pembangkit momennya untuk distribusi binomial itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini M itu kan fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen itu akan sama dengan ekspektasi eksponensial dari T pangkat X dikalikan dengan fungsi peluang gabungannya gitu kan. Nah, ini dimasukkan ke sini, ini fungsi peluangnya. Nah, setelah dicari seperti ini gitu kan. Ini sama ya. Selanjutnya, nah ET-nya dikalikan ke P gitu ya. Nah, tadi pakai deret yang tadi ya, ini bisa dirubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini tinggal dibalik ya. Nah, yang ini tadi, yang pertama ke sini tadi pakai deret yang tadi di slide yang sebelumnya ya. Pakai ini.
Sehingga bisa kita tulis seperti ini bentuknya. Nah, ini P-nya ditukar ya. P-nya di terakhir, jadinya P-nya ke depan gitu ya. Jadi bentuknya sama. Nah, sehingga momen pertama dan kan ini fungsi pembangkit momen ya. Fungsi pembangkit momen kan MT saja. Kalau momen pertama dan kedua berarti kan turunan pertama fungsi pembangkit momennya diturunkan satu kali di saat T-nya sama dengan 0 gitu ya. Atau yang Bernoulli tadi juga bisa kita bikin seperti ini gitu ya. Nah, kan ini fungsi pembangkit momennya. MT-nya kan ini ya. Ini kalau kita turunkan satu kali terhadap T, nah T-nya kan dipangkat. Nah, berarti semuanya harus ikut gitu kan. Berarti N dikalikan dengan semuanya, ini pangkatnya dikurangi 1, dikalikan dengan turunan E pangkat T yang di dalam ini menjadi PET, tetap kan. Turunan eksponensial kan tetap PET. Nah, di saat T-nya sama dengan 0, ini E pangkat 0 kan 1 ya, berarti tinggal P, ini tinggal P, berarti 1 min P tambah P, berarti ini tinggal 1 ya. 1 pangkat N min 1 kan 1 dipangkat berapapun hasilnya 1, berarti tinggal N dikalikan P. Nah, sesuaikan N dikalikan P. Nah, untuk dari momen keduanya, berarti kita turunkan dari momen pertama tadi, dari yang ini, kita turunkan sekali lagi. Nah, ini kan perkalian ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, gitu ya. Nah, berarti perkalian makanya di sini ditambah ya. Berarti yang ini dulu diturunkan, berarti N dikali 1 min P ditambah PET, N min 1 dikalikan dengan PET ditambah turunan yang selanjutnya, turunan yang ini, N dikali N min 1 dikali 1 min P ditambah PET dipangkatkan N min 2, lalu PET dipangkatkan 2. Gitu ya. Nah, di saat T-nya sama dengan 0, kita masukkan saat T-nya sama dengan 0, diperoleh ini tadi adalah NP, momen pertama, ditambah dengan ini dikalikan dengan N min 1, ini jadinya 0, 0, berarti P kuadrat. Nah, jadi momen keduanya untuk fungsi yang berdistribusi binomial adalah seperti ini. Sehingga variansinya akan sama dengan momen pertama ya, momen kedua X kuadrat gitu ya, dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini hasilnya apa? Ini kan momen kedua ya, momen kedua atau E pangkat X kuadrat dikurangkan dengan momen pertama N dikuadratkan. Nah, hasilnya akan sama dengan NP 1 minus P. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau Bernoulli ekspektasinya adalah P. Sedangkan untuk variansinya tadi adalah P dikali 1 min P. Nah, sekarang karena binomial itu kan percobaan Bernoulli yang terdiri dari N kali usaha gitu ya. Berarti tinggal dikalikan saja, dikalikan NP, dan juga variansi X-nya menjadi dikalikan berarti NP 1 min P. Nah, kira-kira begitu kalau misalnya ingin dihafal gitu, tidak diturunkan secara kalkulusnya seperti itu ya. Ini silahkan diperhatikan gitu ya cara mencari momen pertama, momen kedua untuk fungsi distribusi binomial. Oke, apa ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Nanti ada latihan soalnya ya. Nah, ini contoh. Contoh untuk soal yang berdistribusi binomial.
Sebuah perusahaan otomotif XYZ mengambil secara acak 5 paket mesin untuk dilakukan pengecekan secara berkala. Apabila paket mesin yang diambil ternyata rusak, peluangnya 2/3 dari total. Tentukan peluang jika 2 dari paket mesin yang diambil ternyata rusak. Nah, sebelum melihat jawabannya harus kita pahami dulu maksud soal ceritanya ini seperti apa gitu ya. Nah, sebuah perusahaan itu kan mempunyai percobaan sebanyak 5 kali. Nah, berarti yang N-nya itu adalah yang 5 ini. N 5 kali. Karena dia melakukan percobaan pengambilan gitu ya. Pengambilan secara acak sebuah mesin, paket mesin. Gitu kan. Berarti N-nya itu adalah 5. Apabila paket mesin yang diambil ternyata rusak, peluangnya 2/3 dari total. Nah, misalnya di sini rusak, peluangnya misalnya rusak, berarti kan keluarannya yang pertama itu rusak atau tidak rusak atau masih bagus gitu ya. Nah, keluaran dari percobaannya kan cuma ada dua kategori, yaitu rusak atau tidak rusak. Nah, berarti ini kita simpulkan bahwa soal cerita ini adalah menentukan proses distribusi dari binomial gitu ya, rusak atau tidak rusak. Nah, kalau rusak misalnya rusak itu kita notasikan sebagai yang P-nya itu 2/3 dari total. Berarti kalau yang tidak rusaknya berarti 1 min P-nya berarti akan sama dengan 1 dikurangi 2/3 atau 1/3 gitu ya. Nah, tentukan peluang jika 2 dari paket mesin yang diambil ternyata rusak. Nah, berarti yang ditanya adalah peluang X sama dengan 2. Nah, kita definisikan dulu X-nya itu apa. Nah, X itu adalah kejadian terambilnya paket mesin yang rusak. Nah, kita definisikan dulu yang mau variabel yang ingin kita cari itu apa, yaitu kejadian terambilnya paket mesin yang rusak, di mana N tadinya 5 dan peluang yang rusak itu tadi 2/3 dari total gitu ya, dari total. Nah, yang ditanyakan PX sama dengan 2. Kita tahu kan kalau distribusi binomial itu fungsi peluangnya adalah berbentuk tadi fungsi peluang dari X yaitu atau Bernoulli tadi NX dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan 1 min P N min X gitu ya. Nah, karena N-nya di sini 5 dan X-nya di sini sudah diketahui 2, maka kita bisa langsung memasukkan ke rumus fungsi peluangnya. Yaitu di sini ya, N-nya itu 5 faktorial dibagi dengan kombinasi ya. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial, P-nya 2/3, 1 min P-nya 1/3, X-nya 2, berarti 5 kurang 2, 3. Nah, ini silahkan dicari ya. Berarti ini berapa? 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya habis, 4 sama 2, 10 ya. 10 berarti ini 4/9, satu lagi 1/27 ya. Berarti 40/27 kali 9 berapa? 243, Bu. 243. Nah, kira-kira seperti ini ya. Peluang saat X-nya sama dengan 2. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan fungsi pembangkit momennya. Nah, fungsi pembangkit momennya tadi kan sudah kita turunkan ya. Apa ya tadi saya lupa. Nah, yang ini. 1 min P ditambah PET pangkat N. Yang ini ya. Fungsi pembangkit momen. 1 min P tambah PET pangkat N. 1 min P tambah PET pangkat N. Nah, N-nya udah diketahui kan, P-nya juga sudah, T-nya juga sudah. Nah, tinggal dimasukkan ke sini.
Nah, mu-nya apa? Mu itu kan NP. Nah, variansinya NP 1 min P. Nah, tinggal dikalikan ya. Ini berarti N-nya 5, P-nya 2/3. Berarti ini 10/3 ya. Kalau ini berarti 10/3 dikalikan dengan 1 minus 2/3. Berarti 10/3 dikalikan dengan 1/3. Jadinya 10/9. Oke, apa ada pertanyaan? Oke. Oke, mungkin bisa lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, yang contoh selanjutnya itu adalah suatu penelitian dilakukan untuk melihat kesadaran masyarakat tentang asuransi. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% penduduk tidak memiliki asuransi manapun. Nah, 70%, 70%-nya tidak memiliki asuransi manapun, tidak ya. Apabila 5 orang diambil secara acak, nah 5 orang ini berarti kan percobaannya ada sebanyak 5 orang gitu ya, berarti ini N-nya ya. Nah, ini berarti peluangnya berarti ya, 70% ini berarti nanti peluangnya, P. Nah, berapa peluang bahwa paling sedikit 3 orang? Paling sedikit 3 orang. Berarti paling sedikit 3 orang berarti kan misalnya X, X-nya paling sedikit 3 orang, besar sama dengan 3. Berarti kan bisa 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Yang tidak memiliki asuransi manapun. Nah, berarti sekarang kita ingin mencari banyaknya penduduk yang tidak memiliki atau tidak mempunyai asuransi manapun. Di mana percobaan kita ini karena terdiri dari N kali percobaan, yaitu terhadap orang ya, berarti 5 orang gitu. Berarti ini adalah distribusi binomial di mana N-nya itu sama dengan 5 dan peluangnya itu sama dengan 70%, berarti 0,7. Yang ingin dicari adalah peluang saat paling sedikit 3 orang tidak mempunyai asuransi. Berarti peluang X besar sama dengan 3. Nah, X besar sama dengan 3 itu bisa kita cari menjadi peluang X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4 atau tambah peluang X sama dengan 5. Atau bisa kita cari juga dengan cara kebalikannya ya. Itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kecil dari 3. Nah, berarti ini 1 dikurangi peluang dikurung peluang X. Berarti yang kecil dari 3 berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2 kan? Karena kan kalau Bernoulli kenapa binomial kenapa bisa 0, bisa saja tidak ada orang gitu kan yang mempunyai asuransi manapun. Jadi ini sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 gitu ya. Nah, sama saja. Karena ini juga 3, ini juga 3 ya udah saya pakai yang ini saja. Coba kita cari ya. Nah, berarti ini peluang X sama dengan 3-nya apa? Sama kayak yang tadi ya. Berarti ini 5, di sininya 3. Kan tadi binomial itu adalah fungsi peluangnya adalah sama dengan NX, PX, 1 min P, N min X gitu ya. Nah, sekarang N-nya 5, X-nya 3, dikalikan dengan 0,7, dipangkatkan dengan X-nya 3, dikalikan dengan 0,3, dipangkatkan dengan N-nya 5 kurang 3, 2. Nah, ditambah dengan di sini 5, 4, 0,7. Ini pangkat 4 ya. Berarti ini 0,3 dipangkatkan dengan 5 kurang 4, 1. Ditambah dengan 5 kombinasi 5. 0,7 dipangkatkan dengan 5. Ini berarti 0,3 dipangkatkan dengan 0 ya. Pangkatkan 0 kan 1 ya. Yang ini. Nah, silakan ini dicari ya. Ini tambah ini tambah ini. Nah, berapa hasilnya? Nah, itulah berarti jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, tidak ada, saya lanjut. Nah, selanjutnya ada teorema. Nah, teorema ini berarti sudah pasti gitu ya. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan peubah acak yang saling bebas, di mana masing-masingnya itu berdistribusi binomial dengan n-nya yang beragam juga gitu ya, sesuai dengan peubah acaknya masing-masing, dan peluangnya sama P gitu. Untuk I, di mana I itu 1, 2 sampai M. Nah, misalkan Y itu akan sama dengan sigma penjumlahan dari distribusi penjumlahan dari peubah acak yang tadi. Kita misalkan ada sebuah peubah acak Y yang merupakan penjumlahan dari peubah acak X tadi, di mana X-nya itu dimulai dari 1 sampai M. Maka Y itu juga akan berdistribusi binomial, di mana N-nya tadi itu merupakan penjumlahan dari 1 sampai M dan juga P-nya tetap. Nah, kita buktikan di sini ya. MYT. Nah, MYT itu kan berarti sigma fungsi pembangkit momen berarti apa? E pangkat T. Karena ini Y, berarti saya pakai Y. E pangkat TY dikalikan dengan fungsi peluang gabungannya. Binomial ya. Binomial berarti kan NX, PX, 1 min P, N min X gitu kan. Nah, ini kan berarti E pangkat TY itu sigma E pangkat TY-nya itu kan berarti sigma XI, di mana I-nya itu 1 sampai M. Nah, NX ini untuk semua X gitu ya. P pangkat X, 1 min P, N min X. Nah, kalau misalnya kita mulai dari ekspektasi, nah ini kan dia saling bebas ya, makanya nanti dia bisa dikalikan seperti ini. Oke, nanti silakan dibaca ya ini pembuktian dari teorema ini. Ini kan fungsi pembangkit momennya yang sebelumnya, tapi N saja gitu kan. Kalau yang satu peubah acak X saja, itu kan tadi fungsi pembangkit momennya adalah 1 min P ditambah PET pangkat N. Nah, karena sekarang ini kita punya fungsi peubah acaknya X1, X2 sampai Xn, karena dia juga saling bebas, berarti kan kita kalikan untuk masing-masing fungsi pembangkit momennya. Fungsi pembangkit momennya gitu ya. Jadi ini adalah perkalian ya. Simbol ini adalah perkalian masing-masing fungsi pembangkit momen X1 dikalikan dengan fungsi pembangkit momen X2 dikalikan fungsi pembangkit momen X3 sampai Xn. Nah, ini kan sama, fungsi pembangkit momennya kan sama ya, karena mereka ini semua berdistribusi binomial. Jadi tetap sama 1 min P tambah PET pangkat N. Nah, karena dia N-nya itu masing-masingnya berbeda, makanya di sini ada N berindeks I gitu ya, untuk masing-masing X1 sampai Xn. Nah, makanya ini dikalikan ya, 1 sampai N. Nah, ini N1 ya. Nah, seperti ini, N2 sampai N pangkat M. Nah, ini dikalikan semua karena mereka saling bebas. Sebenarnya itu ya. Karena kan penjumlahan ya awalnya. Penjumlahan karena dia saling bebas itu bisa jadi perkalian.
Nah, ini N-nya yang berbeda kan. Di sini kan cuma N yang berbeda, N1, N2 sampai Nm, makanya bisa kita perkecil lagi menjadi sigmanya yang menjadi pangkat di sini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai M, N dikali I. Nah, dengan kata lain, Y itu berdistribusi binomial di mana N-nya bernilai ini N-nya, P-nya tetap gitu ya. Akhirnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi yang bernama distribusi diskrit selanjutnya adalah distribusi binomial negatif. Nah, misalkan terdapat pengubah acak Y yang menyatakan banyaknya kejadian gagal. Nah, Y sekarang kejadian gagal sebelum kejadian ke R muncul sebagai sukses. Sehingga banyaknya kejadian gagal maupun sukses sebanyak Y tambah R untuk sampai muncul sukses dengan R bilangan bulat positif, maka dengan aturan perkalian peluang. Nah, ini fungsi peluangnya. Misalnya seperti ini, kita punya 5 percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini sukses, gagal, sukses, gagal, sukses. Nah, berarti Y menyatakan banyaknya kejadian gagal sebelum kejadian KR muncul sebagai sukses. Nah, misalnya Y kejadian gagal. Misalnya kita ingin mengetahui yang kejadian yang di ke-6 ini, percobaan ke-6, yaitu sukses yang keempat. Ya. Berarti yang akan ada sebanyak Y itu yang di sini kan, yang gagal, Y itu yang di sini, berarti Y-nya ada 2 ya. Y-nya itu sama dengan 2, sedangkan yang sukses-sukses sebelumnya ini adalah Y ditambah dengan R. Nah, kenapa dikurangi 1 ya untuk masing-masingnya? Karena kita ingin mencari yang di sini kan. Nah, berarti kan kita punya 6 percobaan. Kalau 6 percobaan berarti dikurangi 1, berarti kita punya yang di sini itu adalah Y tambah R-nya gitu ya. Jadi ada sebanyak 5 kalau di sini contohnya. Nah, ini P-nya R pangkat min 1, ini pangkat Y. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini disebut dengan distribusi binomial negatif. Kita ingin mengetahui banyaknya kejadian gagal sebelum kejadian sukses ke R. Sukses ke R. Misalnya R-nya di sini sukses ke 6. Jadi banyaknya kejadian gagalnya berapa? 2. Kalau kejadian semua usahanya itu kan berarti ada yang sukses, ada yang gagal sebelum kejadian sukses yang keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Sukses keempat. Nah, misalnya kejadian sukses keempat itu misalnya kejadian gagal sebelum kejadian muncul sebagai sukses yang pertama ya. Banyaknya kejadian gagal. Berarti Y-nya di sini kejadian gagalnya kan ada 2 ya. Sedangkan untuk banyaknya kejadian gagal maupun sukses. Nah, gagal maupun sukses. Sebelum sukses keempat ini ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses. Nah, ini ada sebanyak Y tambah R. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu. Iya, sebentar ya.
Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, kalau tadi binomial negatif, kenapa negatif? Karena kita melihat yang banyaknya gagalnya gitu. Nanti mungkin kalau di soal bisa lebih tergambar ya. Nah, ada lagi selain distribusi binomial negatif, namanya distribusi geometrik. Nah, distribusi geometrik ini bentuk khusus dari binomial negatif, di mana R-nya sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan 1, kita sebut dengan distribusi geometrik, di mana fungsi peluangnya bisa kita tulis adalah sebagai